Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Salam sejahtera saja buat semuanya. Oke teman-teman yang sehobi, baru saja saya membongkar rakitan ya. Ini saya rakit lebih dari 5 tahun yang lalu. Mungkin tidak ada ya di konten. Penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Baru saya copot dari box salonnya. Tujuan utama pengen saya perbesar untuk wattnya. Seperti ini. Biar bersih, tidak males nyoldernya. Saya mandikan dulu. Begitu ya teman-teman, di samping kebun jagung sama kacang nih. Oke, ini saya semprot air sunlight ya. Biasanya lebih cepat agar komponennya tampak lebih baru, tampak lebih bersih. Sehingga tidak males kalau solder-solder. Tujuannya ini nanti untuk panelnya mau saya ganti ya teman-teman, biar lebih besar. Terasa kurang mantap ini. Walaupun hanya untuk 15N satu biji. Oh iya kawan, sekarang sudah kering ini untuk powernya. Dan power supply yang saya pergunakan adalah gajun standar ini teman-teman. Jadi untuk gajunnya tidak saya modif. Ini rakitan sudah lama sekali. Sampai sekarang juga jarang saya pergunakan yang modif ya teman-teman. Menggunakan standar saja. Kemudian kalau saya perhatikan untuk elko-nya 3350 volt kali 8. Tapi kalau saya perhatikan susunan solderannya ini di seri teman-teman. Jadi saya seri saat itu. Otomatis perkiraan tegangan ini ya kurang lebih 50 volt. Karena kalau di bawah 50 volt untuk apa di seri ya. Jadi beberapa tahun yang lalu sudah merakit gajun dengan tegangan kira-kira 50 volt ini. Untuk bagian power supply gajun ini tidak saya cuci ya kemarin. Takut keringnya lama untuk trafo, kalau kena air bahaya ya. Karena ndak saya kasih apa itu, clear atau sirlak ya. Jadi ndak saya kasih sirlak, kalau kena air bahaya. Ingin saya pastikan dulu. Ini kali 50.
Sebentar. Ini kebalik, teman-teman. Oke, dirubah kali 250. Benar teman-teman, ada di 50 volt lebih untuk power supply-nya. Jadi teman-teman yang sering tanya untuk bikin gacun di 50 volt ya, atau di 45 volt. Tapi di sini tidak bisa, kawatnya tidak bisa besar teman-teman. Kawat yang saya pergunakan tidak sampai 1 mili sepertinya. Otomatis ampernya kecil, berkisar 10 amperan. Kemudian baru teringat saya teman-teman, kenapa dulu panelnya ini asalnya kan sunken ya, model ini. Kenapa saya ganti dengan 1941 ya, sama 5198. Saya ingat karena menggunakan power supply yang ampernya tidak besar, jadi ketika saya kasih sunken dulu ini ngedrop. Kemudian juga pernah saya cek dengan 5200, di volume maksimal juga ngalami drop, dan saya rasa itu ndak awet ya. Baru kemudian saya ganti dengan C5198 ya, sama A1941. Begitu ceritanya teman-teman. Jadi kalau pengen SMPS gacun tegangan sekitar 50 volt, kalian tidak bisa gunakan ampli yang besar ya. Otomatis ampernya menurun. Berbeda dengan yang ini ya kemarin teman-teman. Ini termasuk tangguh. Ini sering saya pakai untuk cek sunken teman-teman, sampai 5 pasang. Cuman ini ampernya nyampe 12 ya. Cuman tegangannya kan sekitar 30-an volt. Paling-paling maksimal ketika saya tune di 35. Begitu teman-teman. Karena menurutku ampere itu lebih penting ya daripada tegangan. Kalau tegangannya tinggi, ampernya kecil juga sia-sia. Mending tegangannya sedang-sedang tapi ampernya mencukupi, begitu loh. Ujung-ujungnya wattnya juga sama-sama saja teman. Oke, selanjutnya akan saya coba ya. Akan saya sambung untuk tegangannya.
Jadi ini saya coba. Bagus temen, anteng banget di 50 volt, tapi dengan final seperti ini. Saat ini saya pergunakan seperti biasa, masih saya pergunakan speaker 12 in 600 watt ya, 2 biji. Jadi 600 watt kali 2 yang saya pergunakan untuk ini. Tapi ampli ini sebetulnya saya pergunakan di 15N1 kemarin. Ternyata TR ini mampu ya, dikasih tegangan 50 volt. Sebentar sudah hangat teman-teman, tapi biasanya pendinginnya lebih tebal lagi kak. Oke, sekedarnya saja, sekedar cek. Tadinya ingin saya ganti ini. Saya ganti 5200. Tapi TR-nya sampai hari ini belum datang, baru besok baru datang teman-teman. Jadi ndak apalah. Sekedar cerita saja sama teman-teman yang hobi SMPS gadun ya, yang pengen tegangan sekitar 50 volt seperti ini. Kebetulan saat itu saya tidak memiliki elko yang tegangannya melebihi 50 volt. Jadi ini saya share ini. Setiap sebelahnya menggunakan seri 4 ini ya. Jadi otomatis kan menjadi 100 volt. Begitu teman-teman. Hasilnya juga bagus, stabil. Dengan catatan amplinya tidak boleh terlalu besar ya. Intinya itu gini teman-teman. Asal kita paham mudahnya itu amplinya tidak terlalu besar, sesuai lah antara power supply yang digunakan, kekuatannya seberapa. Kalau saya lebih suka langsung cek langsung ya ke speaker. Misalkan saya pergunakan untuk 15 in. Biasanya saya maksimalkan, asal suara di salon itu tidak pecah ya sudah, semaksimal mungkin, sambil saya colokkan tester biasanya. Kalau tegangannya drop, itu artinya terlalu besar bebannya. Hanya seperti itu. Jadi teman-teman pemula pun paham ya, tidak harus menggunakan alat-alat yang rumit dan canggih. Karena tujuannya juga untuk pemula. Jadi saya mengecek SMPS gadun ini langsung ke amplinya, langsung di salon lah. Dimaksimalkan, asal suara tidak pecah,
dan asal tegangan tidak drop, itu sudah bisa dibilang nanti awet lah. Seperti ini teman-teman. Kurang lebihnya 5 tahun untuk power supply ini teman-teman. Sering saya gunakan untuk monitor. Hanya kebetulan saja saya kurang marem ini kemarin. Powernya kurang besar begitu, jadi saya bongkar dengan tujuan memperbesar lagi. Atau mungkin saya ganti nanti. Begitu teman-teman, sekedar cerita, sekedar sharing. Kalau teman-teman pengen bikin SMS gajunnya, sekitar 1 milinan ini untuk output sekundernya. Tentu saja gulungannya sekitar 25 lilet ya. Ini simetris. Yang jelas 20 lilet ke atas untuk sekunder. Begitu. Untuk teman yang kemarin cerita ketika merakit awalnya, kemudian dikasih lampu, sudah beres, tapi ketika dikasih gajun meledak. Yang dibicarakan, yang diceritakan, outputnya tidak menggunakan elko dan dioda. Teman-teman tentu kalau sering nonton video saya ya, ketika saya merakit power supply seperti ini, biasanya saya merakit dari awal dulu, kemudian elko akhir saya rakit dulu setelah awal dan akhir. Baru trafonya terakhir. Tujuannya agar bisa dipakai untuk mencoba. Kalau kalian kasih trafo tapi tidak kasih dioda dan elko, otomatis akan meledak teman-teman. Kalau tidak ada beban sama sekali, tegangan akan berbalik. Seperti itu ya teman-teman. Ya pengalaman berharga lah hal seperti itu. Jadi lain waktu kan paham. Jadi akan mendahulukan setelah rakitan sampai ke elko primer, kemudian elko sekundernya dirakit juga serta diodanya. Baru pasang trafo dan gajun. Begitu ya teman-teman. Sedikit share, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi.